Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah serta bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa kembali kita dalam pelajaran akidah akhlak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu aliran kalam yaitu aliran Khawarij. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Kata Khawarij berasal dari akar kata haraja dalam bahasa Arab yang berarti keluar. Kata Khawarij digunakan oleh umat Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Penamaan Khawarij yang ditujukan untuk orang-orang yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan semata. Akan tetapi, kelompok Khawarij sendiri pun menamakan diri mereka sebagai Khawarij, dengan pengertian orang yang keluar dari rumah untuk berjihad di jalan Allah demi menegakkan kebenaran. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah, yang dinisbahkan dari kata Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah, Irak. Di mana, desa ini merupakan tempat bermukim kelompok Khawarij, yang berjumlah sekitar 12.000 orang setelah memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Di desa inilah, mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi menjadi pemimpin, sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib. Ada dua alasan, yang membuat kelompok Khawarij kecewa kepada Ali bin Abi Thalib. Pertama, sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tawaran tahkim dari Muawiyah bin Abi Sofyan pada Perang Siffin, dinilai tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang menyatakan bahwa pembangkang, dalam hal ini kelompok Muawiyah bin Abi Sofyan, harus diperangi sampai mereka menyerah dan kembali ke jalan Allah. Serta kembali mengakui Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah umat Islam yang sah. Kedua, hasil perundingan atau tahkim untuk mengakhiri Perang Siffin, diwarnai tipu muslihat Amr bin As, yang mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah secara sepihak, dianggap menyalahi dan melanggar ketentuan agama Islam. Oleh karena itu, menurut kelompok Khawarij, semua orang yang mengikuti proses tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sofyan dan Amr bin As, telah melanggar ketentuan agama, dan dihukumi sebagai kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah. Pemikiran inilah, yang kemudian mendasari kelompok Khawarij melakukan perencanaan pembunuhan terhadap ketiganya. Berikut ini beberapa doktrin ajaran Khawarij. Pertama, khalifah harus dipilih bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab dan dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah akan dihukum, bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman. Khawarij tidak mengakui hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Khawarij juga tidak memandang khalifah sebagai orang yang sempurna. Khalifah tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karenanya, setiap orang harus ikut mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Jika ternyata kepala negara atau khalifah menyimpang dari ajaran Islam, maka khalifah tersebut dapat diberhentikan atau dibunuh. Dalam doktrin Khawarij, mereka mengakui khalifah-khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam yang sah. Akan tetapi setelah tahun ke-7 pemerintahan, Utsman bin Affan dianggap menyimpang. Begitupun Ali bin Abi Thalib, setelah terjadi peristiwa tahkim, Ali bin Abi Thalib juga dianggap menyimpang. Kedua, Khawarij berpandangan bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidak lagi disebut muslim, melainkan kafir sehingga harus dibunuh. Dan, seorang muslim akan dianggap kafir pula, jika ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Serta, Khawarij memaksa seluruh umat Islam untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok mereka. Pada masa Rasulullah,
istilah kafir hanya dipakai untuk menyebut kelompok orang yang belum memeluk Islam. Namun Khawarij memperluas makna kafir dengan memasukkan orang yang telah beragama Islam ke dalamnya. Secara umum, konsep mereka tentang iman, bukan pembenaran dalam hati semata. Menurut Khawarij, pembenaran hati harus disempurnakan dengan menjalankan perintah agama. Seseorang yang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, akan tetapi orang tersebut tidak melakukan kewajiban agama, berarti imannya tidak benar dan ia telah kafir. Ketiga, Khawarij mengakui bahwa orang baik harus masuk ke dalam surga, sedangkan orang jahat harus masuk neraka. Pemikiran ini pula yang menjadikan kelompok Khawarij mudah melakukan takfiri, yaitu mudah mengkafirkan muslim lain hanya karena dianggap telah berbuat dosa dan menyebut orang tersebut sebagai penghuni neraka. Keempat, Khawarij menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini sesuai dengan makna nama Khawarij, yang berarti keluar dari rumah untuk berjihad menegakkan kebenaran. Adapun, kebenaran yang dimaksud oleh Khawarij adalah kebenaran yang diyakini kelompok mereka sendiri. Kelima, Khawarij memalingkan diri dari ayat Al-Quran yang bersifat mutasyabihat. Mereka hanya mengambil hukum dari ayat Al-Quran yang bersifat muhkamat. Sekte-sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Baduy, dengan cara berpikir yang masih sederhana. Itulah kenapa, sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Khawarij menganggap, orang-orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal dibunuh. Sikap ekstrim ini pula yang membuat mereka terpecah menjadi beberapa sekte, di antaranya adalah: pertama, Al-Muhakimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli, yang dulunya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, kemudian membangkang dan keluar dari kelompok Ali. Nama Al-Muhakimah berasal dari semboyan mereka yaitu, La hukma illa lillah, yang berarti tiada hukum kecuali hukum Allah. Sekte ini menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah. Kedua, Al-Azarikah. Sekte ini lahir pada akhir abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 60 Hijriyah, di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azarikah dinisbahkan kepada nama pemimpinnya, yaitu Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi bin Al-Azraq digelari Amirul Mukminin, dengan pengikut berjumlah lebih dari 20.000 orang. Sekte Al-Azarikah memiliki sikap lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi menggunakan istilah musyrik. Dalam Islam, syirik merupakan dosa terbesar. Mereka juga mempunyai doktrin bahwa orang Islam yang tidak sepaham, apalagi menolak ajaran Al-Azarikah termasuk orang musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Azarikah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar kelompok atau daerah mereka. Mereka juga meyakini bahwa daerah mereka adalah Darul Islam, sedangkan di luar daerah itu dianggap sebagai daerah kafir. Ketiga, An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Al-Azarikah yang mereka pandang terlalu ekstrim. An-Najdah berkeyakinan bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Akan tetapi pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Keempat, Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat.
Al-Ajaridiyah berpandangan bahwa orang Islam tidak wajib hijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan oleh Al-Azharikah. Al-Ajaridiyah juga menyatakan, tidak boleh merampas harta dalam peperangan, kecuali harta orang yang mati terbunuh. Dalam teologi Al-Ajaridiyah, anak kecil tidak dianggap musyrik, meskipun anak tersebut lahir bukan dari kelompok mereka. Al-Ajaridiyah juga menyatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita percintaan, seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, bagi Al-Ajaridiyah, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Kelima, As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada pendirinya, Ziyad bin Ashfar. Sekte ini membawa doktrin yang mirip dengan Al-Azharikah, hanya saja lebih lunak. Bagi As-Sufriyah, istilah kafir mengandung dua arti, yaitu kufur nikmat dan kufur billah. Keenam, Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Sekte ini memiliki paham teologi bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan kufur nikmat, di mana kufur nikmat tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, menurut Al-Ibadiyah, daerah yang dikuasai orang-orang Islam tidak boleh diperangi. Serta, harta yang boleh dirampas dalam perang, hanyalah kuda dan alat perang. Demikian materi kita tentang aliran Khawarij. Semoga bisa dipahami dengan baik. Hal yang perlu diingat dalam mempelajari aliran dalam ilmu kalam adalah mengkaji aliran dalam ilmu kalam pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami kerangka berpikir dan proses pengambilan keputusan para ulama aliran teologi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.